Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Bagi kalian yang pengen tahu perkembangan harga pangan terkini, ikuti terus video-video dari channel kami. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Sebelum kita lanjut, di-like dulu ya video ini. Selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dengan lebih rinci tentang proses analisis harga komoditi pertanian, yakni analisis perkembangan dan variasi harga komoditi hortikultura. Sebelum kita mulai mengolah data, kita harus mengetahui terlebih dahulu ketentuan tentang metode analisis. Syarat penting dalam menganalisis harga komoditi pertanian adalah yang pertama, harus dilakukan per komoditi, bukan per bulan. Yang kedua, minimal data yang digunakan adalah 30 titik data pengamatan. Kita menggunakan data mingguan, yakni sesuai dengan kaidah statistik. Kali ini saya akan mengolah data komoditi cabai merah keriting yang mengambil data harga harian sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga bulan Maret 2022 yang terdiri dari 32 minggu atau 32 titik data pengamatan. Pengolahan data yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan harga cabai merah keriting selama masa pengamatan. Nilai dan rumusnya saya hapus dulu supaya kita bisa hitung secara bersama-sama. Pengolahan data ini kita mulai dengan mengubah harga harian menjadi harga mingguan dengan menghitung nilai rata-rata dari harga harian. Harga rata-rata ini kita peroleh menggunakan fungsi average dalam Microsoft Excel. Setelah memperoleh harga mingguan, selanjutnya kita menghitung perubahan harga dari minggu ke minggu, sejak awal masa pengamatan hingga data mingguan terakhir. Untuk data awal minggu Agustus ini kita bandingkan dengan harga minggu terakhir bulan Juli tahun 2021. Persentase perubahan harga menggunakan rumus harga minggu pengamatan dikurangi dengan harga sebelumnya, kemudian dibagikan dengan harga minggu sebelumnya dikali dengan 100%. Selanjutnya, kita juga menghitung persentase perbandingan harga di setiap titik data pengamatan dengan harga acuan penjualan tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp28.500. Untuk mengetahui persentase kenaikan dan penurunan harga di setiap titik data pengamatan dengan harga acuan penjualan oleh pemerintah. Karena rumus yang digunakan untuk setiap titik sama, maka dalam menyelesaikan setiap perhitungan yang kita lakukan tinggal kita tarik ke bawah sudut kanan bawah pada sel yang kita telah isi formula. Hal ini akan membuat seluruh sel yang masih kosong terisi dengan nilai hasil perhitungan menggunakan formula rumus yang telah kita masukkan pada sel sebelumnya.
Nilai minus dan nilai plus pada perubahan harga menunjukkan kenaikan dan penurunan harga. Untuk lebih mudah dalam mengetahui perubahan harga, kita menggunakan fungsi if. Jadi dengan menginput fungsi, kita dapat mengetahui apakah harga cabai merah keriting stabil, terjadi kenaikan harga ataupun penurunan harga dari pengolahan data yang telah kita lakukan. Selanjutnya, kita menghitung nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata dari semua perhitungan yang telah dilakukan. Untuk nilai tertinggi ini, kita menggunakan fungsi maksimum. Dan untuk nilai terendah, kita menggunakan fungsi minimum. Dan untuk nilai rata-ratanya, kita menggunakan fungsi average. Untuk sel-sel berikutnya pada kolom sebelah kanan, kita tinggal tarik ke samping kanan untuk mendapatkan nilai rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi dari harga mingguan, perubahan mingguan, dan perbandingan HAP. Dapat kita lihat bahwa setelah sel perbandingan harga HAP dan perubahan harga mingguan terisi, maka di keterangannya juga berganti menjadi harga naik dan harga turun. Pada harga rata-rata menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga, dan pada harga tertinggi juga menunjukkan kenaikan harga, dan pada harga terendah menunjukkan penurunan harga. Kita juga bisa mengetahui perkembangan harga cabai merah keriting dengan menggunakan harga bulanan. Rumus dan langkah-langkahnya sama dengan perhitungan harga mingguan. Jika pengolahan data perkembangan harga telah selesai dilakukan, selanjutnya kita buatkan tabel di lembar kerja baru dengan mengcopy tabel pengolahan data yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan agar nilai hasil pengolahan data hanya dimuat oleh satu sel. Tabel ini yang akan kita gunakan sebagai hasil dalam laporan analisis perkembangan harga yang akan kita lakukan. Yang kita tempelkan pada lembar kerja baru hanya nilainya saja. Hal ini agar lebih memudahkan kita dalam mengatur sel-sel kosong yang tidak terisi nilai. Sebelum menghilangkan sel yang kosong, kita hapus dulu kolom harga dan tanggal. Kita tidak perlu menghilangkan sel kosong ini satu persatu. Kita cukup menggunakan sort and filter. Hal ini agar memudahkan kita dalam mengatur sel-sel kosong yang terdapat di dalam lembar kerja kita. Jika sel-sel kosongnya sudah hilang, maka kita tinggal merapikan tabel yang akan kita buat. Tabel ini akan kita jadikan hasil di dalam laporan analisis yang kita buat. Jika tabelnya sudah selesai kita rapikan, langkah selanjutnya adalah membuat grafik perkembangan harga cabai merah keriting. Untuk membuat grafik, kita blok kolom yang berisi tentang harga rata-rata, perubahan harga, dan perbandingan harga. Kemudian kita pilih menu insert dan memilih jenis line and markers. Ini bagus karena memiliki garis dan tanda. Pertama-tama, kita harus memperhatikan data yang telah kita masukkan ke dalam tabel. Kita perhatikan nama series dan kolom nilainya untuk setiap
jenis data yang dimasukkan ke dalam grafik, baik itu harga rata-rata, perubahan harga, dan perbandingan harga HAP. Kita harus memastikan terlebih dahulu nilainya sudah cocok dengan nilai dalam tabel yang kita select tadi. Tidak lupa pula kita mengganti kolom X-nya sesuai dengan yang kita butuhkan, yakni bulan dan minggu berjalan dari titik pengamatan. Pada grafik ini saya ingin menampilkan perkembangan harga rata-rata mingguan dan persentase perubahannya. Jadi saya hapus dulu untuk nilai perbandingan HAP-nya. Setelah itu saya edit tipe dari grafik ini. Untuk perbandingan harga saya jadikan series kedua atau kolom Y kedua agar dapat menampilkan dua sumbu sekaligus, yakni dua sumbu Y dan satu sumbu X. Saya juga ingin menampilkan nama dari setiap sumbu. Jadi saya mencentang di chart elemen axis theta. Kemudian saya edit satu persatu mulai dari persentase perubahan harga, harga per kilogramnya, dan titik data pengamatan yang dilakukan. Tak lupa pula saya juga memberi nama pada grafik yang saya buat ini. Dengan grafik yang menggunakan dua sumbu Y seperti pada gambar, sangat memudahkan kita dalam melihat pola perubahan harga dan persentase perubahannya. Kita bisa melihat pada setiap titik berapa persen perubahan harga dan berapa kenaikan ataupun penurunan harga yang terjadi dari data cabai merah keriting yang kita amati. Kita bisa melihat mana persentase harga tertinggi perubahannya dan di mana titik harga tertingginya. Ini sangat memudahkan kita untuk melakukan pembuatan narasi pembahasan pengolahan data dan analisis cabai merah keriting yang kita lakukan. Untuk mengetahui tren perkembangan harga, kita bisa memberikan garis tren perkembangan harga. Hal ini memudahkan kita untuk mengetahui apakah harga cabai merah keriting ini cenderung mengalami kenaikan harga ataupun penurunan harga. Kita akan menggunakan garis linier untuk mengetahui tren perkembangan harga dari cabai merah keriting ini. Kita bisa menampilkan nilai Y dari garis linier ini. Berdasarkan garis linier ini, kita dapat mengetahui bahwa cabai merah keriting ini cenderung mengalami kenaikan harga sebesar Rp800 per minggunya dari 32 titik data yang dilakukan dalam pengamatan ini. Dan pada saat nilai X sama dengan 0, harga terendah Y adalah Rp9.587 dengan kenaikan rata-rata sebesar Rp854,52. Jadi dari garis linier yang kita buat ini, kita mengetahui bahwa walaupun mengalami kenaikan dan penurunan harga secara bergantian, ternyata cabai merah keriting ini cenderung mengalami kenaikan harga. Jika kita juga ingin menampilkan hasil pengolahan perkembangan data dalam laporan hasil analisis yang kita lakukan, kita juga bisa memindahkan tabel pengolahan data bulanan ini ke dalam lembar kerja baru dan kita rapikan sebagaimana kita merapikan tabel untuk perkembangan harga mingguan. Baiklah, kita kembali lagi kepada grafik yang telah kita buat sebelumnya. Grafik ini dapat kita tambahkan beberapa elemen lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa menambahkan label data pada grafik
mengisi pola kenaikan maupun penurunan harga, kita juga bisa menambahkan grid lainnya agar lebih memudahkan kita dalam membaca nilai-nilai dari apa yang tercantum di dalam grafik yang kita buat. Garis gridly ini memudahkan kita dalam melihat perubahan harga maupun persentase harga yang terjadi pada cabai merah keriting yang kita amati. Baiklah, kita akan masuk pada pengolahan data yang kedua, yakni variasi harga. Untuk mengetahui apakah harga itu stabil, mengalami fluktuasi atau tidak, kita menggunakan koefisien variasi. Koefisien variasi ini kita peroleh dari perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata harga dari cabai merah keriting yang kita amati selama 32 minggu. Pengolahan data pertama yang kita lakukan adalah mengubah harga harian dari cabai merah keriting ini menjadi harga mingguan menggunakan formula average. Sama seperti pengolahan data dalam perkembangan harga cabai merah keriting. Setelah mengetahui nilai rata-ratanya, kita akan menghitung simpangan baku dari harga mingguan ini. Saya menggunakan standar deviasi sampel karena ini adalah data harga mingguan. Dan selanjutnya saya menghitung koefisien variasinya dengan cara membandingkan antara standar deviasi sampel dengan harga rata-rata mingguan dari data yang diamati. Untuk pengolahan data minggu kedua sampai minggu ke-32, kita tinggal tarik ke bawah dari kursor di Microsoft Excel ini agar lebih memudahkan kita dalam melakukan pengolahan data ini. Hasil perhitungan koefisien variasi ini akan digunakan sebagai patokan dalam mengetahui apakah terjadi fluktuasi harga atau tidak dalam pengamatan ini. Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2020 telah menetapkan persentase koefisien variasi bahan pokok strategis tahun 2020 hingga 2024 di dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020 hingga 2024. Untuk komoditi hortikultura pada tahun 2022 ini dipatok maksimal 23%. Jadi jika melewati angka 23% koefisien variasinya, maka fluktuasi harga yang terjadi sudah termasuk ekstrim. Di sini saya mengelompokkan fluktuasi harga yang terjadi pada cabai merah keriting ke dalam kelompok rendah, sedang, tinggi. Dan jika telah melebihi angka 23% ke atas sudah termasuk fluktuasi harga yang ekstrim. Dan untuk perbandingan harga HAP tadi pada cabai merah keriting yang dipatok 28.500, saya menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 63 Tahun 2016 karena pada peraturan HAP terbaru tidak memuat cabai merah keriting, makanya saya menggunakan peraturan lama, yakni tahun 2016. Jadi dalam penentuan fluktuasi harga yang terjadi, saya menggunakan formula if function dalam menentukan apakah fluktuasi harganya itu rendah, sedang, tinggi hingga ekstrim, atau apakah harganya itu stabil atau tidak. Kita dapat melihat semua rumus if function ini pada formula bar di dalam Microsoft Excel. Formulanya sudah saya buat sebelumnya sesuai patokan persentase koefisien variasi penentuan fluktuasi harga yang terjadi pada komoditi cabai merah keriting dalam masa pengamatan ini. Selanjutnya kita menghitung nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata dari
harga mingguan, harga harian, standar deviasi, dan koefisien variasi. Rumusnya sama dengan rumus yang kita gunakan dalam menghitung perkembangan harga yang kita lakukan pada saat yang lalu. Dari perhitungan ini kita dapat mengetahui bahwa pada standar deviasi tertinggi dan koefisien variasi tertinggi diketahui bahwa terjadi fluktuasi harga yang tinggi pada cabai merah keriting, dan pada harga rata-rata terjadi fluktuasi harga yang rendah, dan pada harga terendah tidak terjadi fluktuasi. Lalu kita melakukan perhitungan koefisien variasi untuk harga bulanan. Pada perhitungan standar deviasi atau simpangan baku untuk harga bulanan ini, saya menggunakan standar deviasi populasi. Semua rumusnya dapat dilihat pada formula bar dalam gambar yang saya sajikan ini. Pada pengolahan harga bulanan ini diketahui bahwa koefisien variasi harga tertinggi menunjukkan angka fluktuasi harga yang tinggi, dan untuk harga rata-ratanya menunjukkan fluktuasi harga yang terjadi adalah sedang. Jika pengolahan data koefisien variasi dalam analisis variasi harga ini telah dilakukan, selanjutnya kita akan membuat tabel yang akan kita pindahkan ke dalam Microsoft Word untuk melakukan pembahasan di dalam laporan analisis variasi harga yang kita lakukan. Kita copy saja untuk harga mingguan terlebih dahulu. Sama seperti pada analisis perkembangan harga, kita akan menghilangkan sel-sel yang kosong di dalam lembar kerja baru yang kita buat ini. Caranya sama seperti apa yang kita lakukan pada pengolahan data di dalam perkembangan harga cabai merah keriting yang kita lakukan beberapa saat yang lalu. Baiklah, sebelum kita membuat grafik koefisien variasi, ada baiknya kita rapikan dulu tabel ini agar tampilannya lebih bagus dan mudah dibaca oleh siapapun. Baiklah, karena tabelnya sudah rapi, sekarang kita blok kolomnya ini untuk kita buatkan grafik di menu Insert dengan memilih jenis Line and Markers. Jika posisi tabelnya sudah bagus, kita selanjutnya melihat bagaimana data yang kita masukkan ke dalam grafik tadi. Kita cocokkan kembali nama series data dan data yang dimuat di dalam grafik yang kita buat ini. Kita perhatikan satu persatu, mulai dari harga, simpangan baku, dan koefisien variasi. Tak lupa pula juga untuk kolom X-nya. Kita pilih minggu dan bulannya. Untuk tabel pertama ini, kita akan memuat terlebih dahulu harga rata-rata mingguannya dan simpangan bakunya. Jadi kita hapus dulu untuk nilai koefisien variasinya. Kita hilangkan centang di dalam jendela sales datanya. Lalu kita buatkan dua sumbu Y di dalam grafik yang kita buat ini. Kita pilih change chart type dengan mencentang secondary axis pada harga mingguan. Jadi akan muncul dua garis sumbu Y. Kemudian kita tambahkan judul aksisnya, baik untuk standar deviasi, titik data pengamatan, dan harga per kilogramnya, serta judul dari grafik yang kita buat. Dengan menggunakan dua sumbu Y seperti pada grafik ini, kita dapat mengetahui langsung bagaimana pengaruh perubahan harga terhadap nilai simpangan baku. Kita bisa membandingkan dari titik ke titik karena tabel harga dan tabel simpangan baku kita petakan dalam satu grafik yang sama. Oleh karena itu akan memudahkan kita
dalam melihat bagaimana perubahan antara keduanya. Selanjutnya, kita duplikat grafik simpangan baku ini untuk membuat grafik koefisien variasi. Pertama-tama, kita pilih dulu datanya. Kita hapus centang untuk simpangan baku dan mencentang koefisien variasi. Kemudian kita edit judul aksisnya dari simpangan baku menjadi koefisien variasi. Kita juga edit judul dari grafik yang kita buat, mengganti simpangan baku menjadi koefisien variasi. Dari grafik ini, kita dapat mengetahui dengan menggunakan dua sumbu Y, kita dapat melihat bahwa saat nilai harga rata-ratanya stabil, koefisien variasinya juga stabil. Tidak terjadi kenaikan maupun penurunan nilai koefisien variasi jika harga stabil. Setelah grafik selesai kita buat, kita tinggal memindahkan tabel ini ke dalam Microsoft Word sebagai hasil dari pengolahan data yang kita lakukan. Kita bisa melampirkan grafiknya juga. Selanjutnya kita kembali kepada pengolahan data perkembangan harga. Tadi saya lupa membuat grafik untuk perbandingan harga acuan penjualan atau HAP di tingkat konsumen. Jadi saya duplikat untuk perkembangan harganya tadi, grafik perkembangan harganya, kemudian saya edit datanya. Saya menghapus centang untuk persentase perubahan harga menjadi perbandingan harga HAP. Setelah nilai HAP-nya tampil di dalam grafik, selanjutnya saya harus menghapus dulu trend line dari nilai perbandingan harga HAP ini. Selanjutnya saya akan membuat satu lagi kolom untuk nilai HAP agar nanti di tabel nilainya terlihat jelas bagaimana perbedaan antara nilai HAP dan nilai yang sebenarnya terjadi dan bagaimana perbandingan antara kedua nilai tersebut. Jadi saya copy nilai HAP ini, kemudian saya buatkan satu kolom dengan nilai yang sama. Selanjutnya kita tambahkan nilai HAP ini ke dalam grafik dengan menambahkannya ke dalam data. Kita pilih judul series dan nilainya. Kemudian kita klik OK. Lalu kita edit juga nilai untuk YX-nya. Lalu kita klik OK. Lalu kita edit sumbu X dan Y-nya, kita tentukan yang mana menjadi sumbu Y pertama dan menjadi sumbu Y kedua di change type dari grafik kita. Pada grafik ini sudah ada 3 titik data, yakni data HAP, perbandingan antara data HAP dengan data harga yang sebenarnya di pasaran, dan persentase perbandingan antara harga HAP dan harga sebenarnya yang terjadi di pasar. Di sini akan terlihat dengan jelas bagaimana perbedaan antara titik satu dengan titik selanjutnya, antara persentase nilai harga sebenarnya dan perbandingannya dengan nilai HAP. Seberapa tinggi nilai sebenarnya dari harga HAP dan seberapa rendah nilai sebenarnya dari harga HAP. Selanjutnya saya akan menggabungkan antara pengolahan data perkembangan harga dan variasi harga cabai merah keriting dalam satu lembar kerja. Saya akan mengcopy pengolahan data koefisien variasi dan menempelkannya pada lembar kerja perkembangan harga.
Begitu pula dengan grafik koefisien variasi, saya juga akan copy ke dalam lembar kerja pengolahan data perkembangan harga agar ditampilkan dalam satu lembar kerja saja. Demikianlah pembahasan kita tentang pengolahan data perkembangan harga dan variasi harga cabai merah keriting. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel kami. Ditunggu ya video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.